melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Kita sekarang di pasal 1 ayat 43 sampai 51. Tuhan Yesus memanggil dua murid. Di dalam bagian ini, dua murid lagi dipanggil, tetapi di sini tidak seperti tadi. Di sini Yohanes Pembaptis tidak ada. Jadi di dalam ayat-ayat ini sudah beralih meninggalkan Yohanes Pembaptis. Sebelum dia berangkat ke Galilea, Tuhan Yesus memanggil dua murid lagi. Dia sendiri memanggil satu, dan yang kedua diantar oleh salah satu murid baru. Dan pernyataan murid-murid baru ini mengenai Tuhan Yesus dan pernyataan Tuhan Yesus mengenai mereka, ya menariklah. Di pasal 1 ayat 43. Pada keesokan hari, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus sendiri berinisiatif terhadap Filipus. Di dalam keempat Injil, Filipus tidak menonjol dari yang lain. Selain daftar ke-12 Rasul dan peristiwa ini, kita hanya melihat Filipus di Yohanes pasal 6 ayat 5-7. Filipus tidak paham bahwa Tuhan Yesus dapat menyediakan cukup banyak roti untuk sekian banyak orang. Di dalam pasal 12 ayat 21 dan 22, Filipus tidak paham bagaimana dia harus menanggapi orang Yunani yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dalam pasal 14 ayat 8 dan 9, Filipus tidak paham bahwa barang siapa sudah melihat Tuhan Yesus, sudah melihat Allah Bapa. Morris berkata bahwa panggilan Filipus membuktikan bahwa Tuhan Yesus memanggil orang biasa, bukan hanya orang seperti Petrus yang akan menjadi istimewa atau Matius yang mempunyai jabatan. Pasal 1 ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Menurut Markus pasal 1 ayat 21 dan 29, rumah Simon dan Andreas berada di Kapernaum, bukan Betsaida. Tapi tidak ada kontradiksi di sini. Rupanya mereka dibesarkan di Betsaida, dan pada waktu mereka dipanggil, mereka tinggal di Kapernaum. Pasal 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Rupanya tidak banyak waktu, Filipus mencari Nathanael dan menceritakan kepadanya mengenai Tuhan Yesus dengan semangat yang murni. Menurut Filipus, Tuhan Yesus adalah dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Pengertian Filipus di sini dalam hal ini sebenarnya cukup luar biasa. Rupanya Filipus membaca kitab suci, mempelajari kitab-kitab suci Perjanjian Lama, ya. Dan dia cukup banyak terpelajar di dalam itu sehingga dia yakin bahwa ada Tuhan Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan di situ. Kita mengingat Lukas pasal 24 ayat 27. Dan mulai dari Musa dan semua nabi, dia menguraikan kepada mereka di dalam semua firman hal-hal mengenai dirinya. Percakapan Tuhan Yesus dengan dua orang Emmaus itu. Pada abad pertama di situ, identitas orang ditentukan dengan 3 biji informasi. Nama orang, nama kampung halamannya, dan nama ayahnya. Dan Filipus mengikuti kebiasaan itu bicara mengenai Tuhan Yesus. Pasal 1 ayat 46,
Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya, sebenarnya di dalam sastra semasa ini dan arkeologi, tidak ada bukti apa-apa bahwa Nazaret lebih dihina daripada kota-kota lain di Galilea. Tetapi kita paham bahwa memang orang Yudea dan orang Yerusalem tidak menghargai Galilea itu. Bagi mereka, Galilea itu terhina. Nathanael berasal dari Kana, menurut pasal 21 ayat 2. Barangkali dia tidak suka Nazaret karena ada persaingan antara kedua kota kecil itu di Galilea. Pernyataan Nathanael sangat bersifat ironis. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yang terbaik datang dari Nazaret. Jadi itu bersifat ironis. Undangan Filipus, "Datanglah dan lihatlah," menjadi tantangan. Bukan untuk Nathanael saja, tetapi untuk para pembaca. Kita semua diundang datang dan melihat. Ya, pasal 1 ayat 47, kata Filipus kepadanya, "Datanglah dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, ada pernyataan istimewa mengenai Petrus, pasal 1 ayat 42. Juga demikian pada waktu dia bertemu dengan Nathanael, dia mengucapkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Pembaca tidak diberitahu mengapa Tuhan Yesus mengatakan ini, dan hal ini di dalam kehidupan Nathanael tidak dijelaskan. Kata kepalsuan memang membawa kesan penipuan. Kata Yunani yang ada di balik kata kepalsuan ini dipakai mengenai kuda Troya. Di dalam Septuaginta, istilah ini dipakai di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 35 mengenai penipuan Yakub terhadap Esau. Ini lebih berarti karena kemudian Tuhan Yesus akan menyebut Yakub di dalam pasal 1 ayat 51. Mungkin Tuhan Yesus mengadakan permainan kata, berkata bahwa Nathanael adalah orang Yakub Israel, tanpa sifat penipuan dari Yakub. Mungkin. Ya, tetapi jelas, Tuhan Yesus berkenan dengan Nathanael dan sikap Nathanael, kerelaan Nathanael datang melihat, walaupun mungkin sebagai orang Kana, dia tidak begitu suka kota Nazaret. Nathanael, boleh dikatakan, Nathanael mewakili orang-orang Israel yang rela mengejar kebenaran, tidak seperti mereka di dalam pasal 9 yang tidak terbuka walaupun melihat suatu bukti kebenaran. Ya, dia mewakili orang-orang Israel itu, tetapi kita harus mengingat bahwa sesungguhnya Nathanael adalah seorang manusia yang sungguh manusia, bukan hanya perwakilan lah. Ya, pasal 1 ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Kata Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Pertanyaan Nathanael, ya masuk akal. Tuhan Yesus menjawab, tetapi jawaban Tuhan Yesus mengejutkan Nathanael dan tidak jelas bagi kita sama sekali. Kita hanya dapat memahami bahwa ya Nathanael menerima suatu ilham, suatu wahyu yang
tidak disediakan bagi para pembaca. Menurut sastra orang rabi-rabi Israel, dapat dibaca bahwa mereka suka belajar dan merenungkan firman Allah di bawah pohon ara. Ya, ini masuk akal karena pohon ara memberi naungan yang menyenangkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nathanael di bawah pohon ara? Apa dia berdoa, mengakui sesuatu, merenungkan sesuatu? Kita tidak tahu. Kita boleh menduga bahwa ini sesuatu yang sangat menyentuh hati Nathanael, tetapi sebenarnya kita ditutup di luar. Kita tidak memahami apa yang terjadi, apa yang mengejutkan Nathanael. Jadi ini mengemukakan sesuatu di sini. Kita harus membedakan apa yang diilhamkan pada kita di dalam firman Tuhan dan apa yang tidak dinyatakan bagi kita sebagai pembaca Injil Yohanes. Dalam kasus ini, misalnya, bagaimana Tuhan Yesus mengenal Nathanael dan apa yang terjadi di bawah pohon ara tidak diceritakan kepada kita. Ketidakpahaman itu boleh mendorong kita untuk lebih mencari Dia yang melihat Nathanael di bawah pohon ara. Pasal 1 ayat 49, kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Nathanael yang tadi menghina kota Nazaret, tidak menghina Nazaret lagi. Semua keraguan di hatinya lenyap. Dan dia mengucapkan suatu pengakuan iman yang luar biasa. "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Luar biasa ini. Luar biasa ini. Anak Allah dan Raja Israel memang dalam pikiran Nathanael dan di dalam Alkitab sejajar, dua hal itu sejajar. Kita membaca Mazmur pasal 2 dan disitulah kita paham bahwa ya ada kesejajaran antara istilah ungkapan anak Allah dan Raja Israel. Mazmur pasal 2 ayat 6, ini kata dia yang diam di surga, Allah Bapa, "Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus." Kemudian di dalam ayat 7, Mazmur pasal 2 ayat 7, kita membaca kata Raja itu, anak Allah, kata Raja itu. "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku." Jadi ini kata Tuhan Yesus berkata, Allah Bapa berkata kepadaku. Kemudian kata Allah Bapa dikutip, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah," ayat 8, Mazmur pasal 2 ayat 8, "mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Di dalam Mazmur 2 ini, Allah Bapa menjelaskan, menyatakan bahwa Dia telah memilih seseorang untuk menjadi raja yang akan mewarisi bumi. Dan dia berkata telah kuperanak. Di dalam budaya itu, memperanakkan berarti menjadikan orang menjadi raja. Maka istilah anak berarti dalam konteks ini berarti raja. Maka benarlah Nathanael tepat pemakaian istilah anak Allah secara sejajar dengan Raja Israel. Istilah Raja Israel hanya dipakai 4 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Sebenarnya mempunyai arti yang sejajar dengan Kristus dan Mesias. Ya, pasal 1 ayat 50. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu,
aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Di dalam jawaban ini, Tuhan Yesus memuji iman dan pengakuan Nathanael. Berdasarkan ayat ini dan pasal 2 ayat 23 dan 20 ayat 29, kita melihat bahwa Tuhan Yesus lebih menghargai iman yang berdasarkan kesaksian daripada iman yang berdasarkan mujizat. Ungkapan hal-hal yang lebih besar daripada itu akan dijelaskan di dalam ayat yang berikut. Ya, pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nathanael kagum, heran pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa dia melihat Nathanael di bawah pohon ara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Tuhan Yesus tidak menegur, tetapi dia membesarkan hati Nathanael. Hampir seolah-olah dia berkata, jagalah iman yang baru lahir itu. Kembangkanlah imanmu. Karena imanmu benar dan kamu akan melihat hal-hal yang lebih mulia. Siap sedialah Nathanael. Ungkapan langit terbuka juga dipakai pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11, juga Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 dan Kitab Wahyu pasal 19 ayat 11. Nathanael berkata Tuhan Yesus adalah anak Allah, tetapi Tuhan Yesus menyebut dirinya di sini sebagai anak manusia. Ungkapan anak manusia tidak dipakai dalam sastra Yahudi di luar Alkitab. Tetapi di dalam seluruh Alkitab kita menemui ungkapan ini 182 kali dengan beberapa arti. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dan Ayub pasal 25 ayat 6 dan Mazmur pasal 8 ayat 4, juga Mazmur 144 ayat 3, ungkapan anak manusia berarti manusia. Di kitab Yehezkiel, ungkapan ini dipakai 39 kali untuk Yehezkiel sendiri. Dan di dalam Daniel pasal 8 ayat 17, ungkapan anak manusia merujuk pada Nabi Daniel. Tetapi lihatlah Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi di dalam Daniel pasal 7, ungkapan anak manusia merujuk pada Mesias, raja atas segala raja yang akan memiliki suatu kerajaan kekal. Ya, dan dengan demikian ungkapan anak manusia tepat di sini, ya tepat. Tetapi di Perjanjian Lama, ungkapan anak manusia mempunyai beberapa arti yang berbeda-beda. Menurut Carson dan Morris, Tuhan Yesus suka memakai ungkapan anak manusia karena pada waktu itu
di Israel, artinya belum jelas. Jadi, seandainya dia menyebut dirinya sebagai Raja Israel, mereka yang mendengar ungkapan itu, mereka akan, menurut paham mereka, dia akan menjadi raja yang akan menghancurkan kuasa Roma. Dan itu tidak sesuai dengan maksudnya. Ya, untuk lebih memahami arti dari ungkapan anak manusia, kita perlu mempelajari Injil yang keempat ini. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nathanael dapat diterapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan Allah lakukan buat kita? Bagi Tuhan Yesus, ini hal yang kecil. Mungkin doamu dikabulkan, atau engkau dihibur melalui kata dan kegiatan kawan lama. Kita boleh membiarkan hal-hal ini supaya kita lebih kagum terhadap Tuhan Yesus seperti Nathanael. Mari kita membiarkan hal-hal ini menarik kita kepada Dia, kepada Tuhan, semakin dekat. Kita juga perlu mengingat bahwa hal-hal ini kecil dan kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada hari Tuhan.